Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus sakit nih speaker. Oh. Makanya gue pakai setengah. Setengah aja gue ngomong kencang. Gue begini aja lah. Kenceng banget terus. Kencang. Enggak, kalau lu teriak jangan teriak makanya. Oh iya, jangan teriak. Kita kalem aja, kita ngomong kalem aja. Lantang kayak suara rakyat. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi nih. Yang sama tentunya. Dari Mas Ardi. Waduh, tepuk tangan dong. Thank Mas you. Ardi dong. Thank you banget. Senang Thank banget you, tuh kita Asa. kedatangan Anda lagi loh. Beneran. Iya sama gue juga. Gara-gara lu viral. Iya viral, amin. Mudah-mudahan viral, cepet viralnya. Tapi dengan konten yang bermutu. Iya. Dan juga dengan ya positif lah, konten yang positif lah. Bukannya kita itu viral dengan konten yang negatif itu. Mata lu ngapain jereng aku? Mata lu ngapain jereng? Bermain pikiran. Oh, iya. Sekarang gue kayak Sudiyo Tejo nih. Ya, Iya. dari topinya ya. Cinta itu ilusi. Gimana Mas Adi kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, lu gimana kabar? Sehat? Kan? Alhamdulillah sehat, gua sehat. Kapan-kapan mainnya ke rumah? Ayo Ngobrol-ngobrol, kita ngomong. Ya, kongko-kongko lah ya kan, Siap, ngopi-ngopi siap. lah. kita ngobrol. Perasaan podcast baru kemarin kelar deh. Tapi ngobrol sini juga bisa sih. Hah? Ngobrol sini aja nih podcast ya kan. Oh, biar ngumpul ya gitu ya. Oke, ngumpul aja. siap. Mas Ardi, kali ini apa gimana? Jangan lempar opini dong. Oh iya. Ngopi dulu lah gitu. Kali lu mau ngomong ya, ngopi-ngopi silakan Jangan, ngopi. Ngopi Ngebahas. ngopi. Anggap aja rumah sendiri. Jangan kaku, anggap aja rumah sendiri. Emang rumah dia nih kayaknya. Kayaknya. Terus kita buat podcast di rumah siapa ini ya? Rumah orang tua lu. Ya, Nah, bener kan? Bukan. bener. Aduh. Beda. Bang Ardi, dengar nih Hey. selintingan. Enak ya. Selintingan nih gue denger nih abang juga nih ternyata pegiat alam. Bener nggak sih? Iya, balik lagi. Gue cuman Balik kemana? kesini aja. Oh iya. Sini aja. Iya. Kalau ada waktu luang, libur, Hmm. apa segala macam. Waktu luang sudah jelas libur dong, Pak. Iya, Memang ngaco ya gue ngomongnya. Grogi. Panik kayaknya nih gue. Ya, habis makan nasi padang. Kalau ada, iya gitu, temen ngajak, Hah? ngechat, naik gunung yuk. Ngajak ngechat atau ngajak naik gunung? Iya ngechat buat naik gunung. Ngechat, chatting. Iya, chat. Ngechatting bukannya ngechat dulu, ngechat nih. Baru buat naik gunung, bukan. Maaf, Pak. Bukan gitu. Bukan gitu jalan ceritanya. Gimana? Lanjut. Udah deh langsung diatur dulu sama teman kalau ada yang bisa siapa aja. Minus seminggu lah, yang minus 7. Tapi kalau Direncanain. misalkan suka mendadak atau ada Kata Dika udah jelas nih pakai schedule, Bos. kan udah bilang maksudnya Pernah mendadak apa enggak gitu loh. kadang-kadang suka Mendadak. Dadak Kayaknya enggak dah. Kalau mendadak itu kan hari itu juga kan kita berangkat. Iya, misalkan besok. Woi cuy, Misalkan Besok langsung naik. besok. Langsung. Enggak kayaknya dah. Gue liat IG lu sih, ngeliat Batu Jonggol. ngeliat Batu Jonggol atau ngeliat Rikonya ini. Enggak liat lu di Batu Jonggol. Oh enggak. Nah, iya. Keren pemandangannya. Asli. Indonesia banget tuh kayaknya bangga banget gitu ya. Ya, gimana enggak bangga, Bang? Itu Batu First Jonggol sama di time. Amerika kan. First time gua naik ke gunung. Iya. Pergis First atau impression berkas. gua naik ke gunung itu ya di situ. Iya, baru pertama kali. Baru pertama kali Pasti. dan feel gua itu tuh kayaknya pas pertama kali naik gunung kayaknya wah gitu loh. Apa? Ya wahnya apa? Ya ibaratnya semua penat gua yang ada di bawah itu saat kita udah di puncak tuh kayaknya lepas. Pulang balik lagi ya. Pulang balik lagi, masalah lagi, pikiran lagi. Kayak gitu. Kayak gitu naik gunung. Makanya benar kata Wiranegara, kalau lu pengen naik gunung, kelarin dulu masalah lu. Ketika masalah udah kelar, baru lari ke gunung. Itu akan lebih menikmatinya lagi. Iya. Bang Wira bahasanya mantap. Jangan pas lagi ada masalah kabur. Kaburnya ke Gentle. gunung. Memang Biar nggak dicari. iya, memang sebenarnya ketika ada masalah lari ke alam, jangan ke gunung aja ya, misalnya ke pantai atau kita liburan lah. Kita akan lepas dari penat kita. Tapi ketika kita balik lagi,
ke rutinitas kita, yaitu Iya. masalah itu Ada lagi pasti ada masalah baru lagi dari kepergian itu, muncul lagi. entah dari sistem apa kesehatan, karena kan pulang dari situ langsung masuk ke rutinitas yang mencekik sehari-hari kan, kayak gitu. Makanya Tapi tingginya 800 kan ya kok. Iya, tinggian 800. Belum 60 berapa sih? Berapa lah ya? Lupa gua. 800 sekian lah ya kan ya. Iya gue Lupa lihat gua. sih tinggi pokoknya 800. Kok lebih tinggi lagi 2000. Itu yang pengen benar-benar, insya Allah lah kalau misalkan gua ada waktu gua pengen naik ke yang lebih tinggi. Gede Pangrango sih. Pangrango. Orang-orang juga. Ya, minimal Pangrango dulu dah. Gua pengen ngerasain tuh yang namanya di puncak tuh. Rasanya benar-benar di puncak melihat lautan awan tuh bagaimana tuh. Insya Allah kayaknya indah banget kayaknya. Terbayarkan. sebelum naik gunung, hal apa yang sering lu lakuin, Bang? Sebelum naik gunung. Iya. Ya aktivitas lain sebelum naik gunung. Iya. Maksudnya Persiapannya. Ya kita settingan, rembukin apa aja yang harus dibawa, logistik segala macem, patungan buat beli itu logistik sama alat-alat keril. Kadang kalau ada yang nggak punya nyewa, kalau nggak minjem ke temen gitu. Olahraga nggak berarti? Iya, nggak jarang lah. Yang penting memang ketika naik gunung peregangan otot, stretching dulu lah. Nah, kalau gue biasanya suka kalau mendadak juga, misalkan malam ini pengen naik gunung, besok berangkat kan, malam ini gue lari-lari. Malam ini juga? Iya, di rumah gue lari-lari. Stretching lari-lari kecil biar nggak kayak gitu gue biasanya kayak gitu. Kadang kalau gue sih orangnya gampang banget soal di kaki ya, permasalahan di kaki gampang banget itu. Ya kalau pegal kan ini kan pada umumnya kan kuadrat lah manusia. Iya. Kadang kendalanya di ankle, main futsal juga gua. Dengkul. Iya. Ya kayak lu ini aja sih apa tuh keseharian lu. Kopong. Ya kopong. Kenapa dengkulnya kopong? Seringan. Tapi jangan sering-sering lah. Boleh ya kan? Keseringan. Tapi jangan sering-sering. Enggak, maksud gua boleh tapi jangan sering-sering. Oh. Tapi sabun di rumah, Man. Biar nggak kopong. Ya tapi sabun di rumah, Man. Gua nggak pakai sabun. Agak kasar ya. Natural aja. Aduh. Takut lecet. Udahlah. Maksud Bang Ardi ini ketika kita mandi kan pasti sabunan kaki, ya kan? Abis naik gunung kan kaki pasti ada debu, ada kotoran, itu yang harus dibersihkan. Ya kan? Kalau nggak pakai sabun kan jadinya susah. Cuman kalau Bang Ardi mungkin punya cara ilmiahnya tersendiri menggunakan tangan. 5 jari bukan? Enggak 5 jari. 2. Segenggam kan sabunnya gini. Segenggam. Gak ada 5 jari, 1 genggam lah. Kayak megang nasi kucing ya berarti. Ayo Riko, ada bertanya nggak Riko? Ke Bang Ardi nih. Kalau misalkan untuk naik gunung kan kita kan harus mempersiapkan peralatan dulu ya Bang ya. Kayak misalkan keril atau apa gitu kan ya. Pokoknya peralatan untuk naik lah. Nah, kalau misalkan untuk bagi kita yang belum bisa untuk membeli alat, itu salah satunya apabila kita nih belum bisa beli alat, tapi kita kepengen banget untuk naik. Itu kira-kira tas apa yang kira-kira pantas untuk pengganti keril gitu loh. Yang bisa membawa muat banyak gitu loh. Selain keril ya tas daypack yang kayak tas biasa cuman agak gede lah. Daypack gitu. Nah, anak sultan tadi, maaf ya guys, tadi anak sultan lewat barusan RT sebelah. Lanjut. Ya kalau orang pemula, namanya juga pemula, ya pasti nggak boleh, jangan dikasih keril dulu lah biar enteng. Apalagi cewek. Ya, tas biasa aja. Oh, tas biasa aja bisa ya? Iya, daypack gitu. Terus kalau misalkan untuk kayak perlengkapan gitu yang misalkan nih untuk pakaian nih ya, kita bahas pakaian ya. Kalau untuk naik gunung kita wajib emang harus membawa pakaian misalkan berapa setel gitu, apa 3 setel, apa 4 setel. Itu kira-kira kalau untuk naik gunung tuh berapa sih cukupnya gitu loh?
bantuin gue dong. Lu kan juga anak gunung. Aku anak manusia. Kalau aku anak gunung berarti aku anak Krakatau. Enggak, Bang Ardi dulu Yang yang jawab. penting sweater yang ketutup semua baju. Oh. Sweater, jaket. Ada tuh namanya apa yang buat gunung? Kainnya. SB. Ya, yang buat tidur ya boleh SB. Biar SB. ntar tidur nggak terlalu kedinginan. Kalau menurut gue yang paling penting dasar utamanya lu pengen naik gunung ya lu wajib beli SB. Mau nggak mau. Sekalinya nggak ada untuk budget, Pokoknya harus. lu minjem lah bisa. Yang punya SB itu kan penting karena dimanapun ya tidur itu kan sama aja kita mengecas badan lah yang lu bedkan gitu. Jadi penting banget itu SB. Untuk masalah pakaian sih kalau gue pribadi ya Bang ya, gue biasanya cuman bawa setel. Dua Kaos yang gue pakai sama kaos yang gue ganti. Dua dong. Of course. Lu nggak keringetan Nah, gitu. itu makanya Kan basah nih. Nah, Kalau gue pribadi gini, kalau gue baju yang satu yang gue pakai itu baju dinas gue. Yang baju satu lagi itu buat tidur. Jadi yang salin itu buat tidur. Nah, yang baju yang itu buat berangkat pergi, pulang pergi. Untuk pulang pergi ya. Pas selama gue trekking pasti gue gunain baju dinas gue. Jadi pas baju saat dinas naik tuh kaos biasa apa? Kaos biasa, kadang gue pakai. Ada yang lagi Sentul kayaknya lagi rame ini, Bro. biasa sore JJS Konvoy. kan. JJS kan anak-anak yang habisin duit orang tua tuh JJS terus. Ya kalau gua sih biasanya pakai kemeja. Kalau jaket memang wajib. Cuman kalau jaket biasanya gua bawa 2. Iya, jaket tuh. Soalnya dingin pasti dia. Ya, satu yang waterproof, yang satunya lagi yang ya ibaratnya menghangatkan lah apapun itu jaketnya. intinya yang tebel lah ya, jaketnya yang tebel ya. Nggak tebal-tebal juga, soalnya itu ngabisin ruang di carrier. Semakin tebal jaket semakin ngabisin ruang. Kalau mau bawa satu aja kali ya jaket, terus asalkan lu bawa doublean kaosnya. 3 jadi ketutup gitu Menurut di gua, badannya. dari kekuatan tubuh masing-masing sih. Tapi kalau misalkan ada yang mau bawa jaket yang tebal juga terserah mereka ya. Tidak jadi masalah. Ya kan? Iya. Karena memang kuadratnya. Tapi emang sih ya jaket tebel tuh makan carrier Pasti makan tempat. Iya, jadi nggak efisien lah. Ya, jangan masuk carrier lah. Yang pejalan koper pun pasti tahu kalau misalkan bawa yang tebel pasti habisin tempat, makan ruang. Emang lebih pikiran orang tuh baju di atas gunung tuh harus banyak kalau kedinginan. Itu emang tergantung fisik orangnya. Cuman kalau kebanyakan juga Iya, percaya sama gue nggak bakal dipakai. Ada sih. Nah, kalau untuk Bang Ardi nih, gunung apa aja yang udah pernah didaki? Gue bukannya ini ya sombong atau apa. Ya lihat ada 9 gunung. 9 gunung. 9 gunung itu 9 gunung yang lu naiki itu yang aktif apa ya? Ada yang aktif, Gunung Semeru aktif kan? Gunung Semeru, Cermai kayak Gunung Semeru, Cermai yang gue naikin, Sumbing, Pandayan, Cikuray, Gede, Pangrango. Aduh, saking banyaknya kali ya gue lupa jadi nama-namanya. Pokoknya ada 9 dah. Gue nggak mau sombong lu. Iya. Tadi kira gitu. Males gue lah kalau orangnya kayak gitu. Dia pundung. Kok jadi pundung Bang? Belum juga di-upload. Tahu udah pundung duluan. Gimana sih? Ntar gue di ngomong-ngomong jelek lagi sama. Nggak apa-apa. Apa ya? Nanti kan angka followers IG lu naik. Ya. Jadi viral. Iya. Mana sih Ardi yang udah pernah naik gunung banyak gitu? Ya. Nanti dicari. Gampang IG gue mah tinggal klik Ardi I-nya panjang. Iya banyak. Udah. Promosi nih biar dicantumin nanti. Bagi yang mau kepo ke Bang Ardi ntar
IG-nya ada di sini ya. Mantap, Wih, mantap. langsung. Makasih loh Arsa. Sama-sama bang. Sama-sama Bang Ardi. Tapi selama mendaki ada nggak momen yang paling berkesan gitu? Gue pernah viralin orang, tahu bener apa enggak ya? Mm-mm. Waktu di perahu ada, pas gue turun udah sampai puncak, turun cewek namanya Arohma Sukma, PD IG-nya itu. Aroma Sukma. Heeh. Kenapa Jadi kayaknya? gue ngeliat pas Enggak apa-apa. Kenapa kayaknya? Enggak apa-apa. cewek yang naik kakinya, maaf ya, hilang satu, untung satu. Keterbatasan. Heeh. Kakinya putus satu lah. Dia naik pakai ini. Pakai tongkat. Iya begitu jadinya. Pas gue turun ngeliat dia tuh lagi naik, dibantuin juga sama temennya. Wah, agak ngeliatnya gue sedih tapi keren, tapi Campur aduk lah ya. sengsara juga Campur sih aduk bagi lah. dianya. Iya. Heeh. Campur Masa aduk dia lah. campur aduk kayak begitu naik dengan keterbatasan. Akhirnya gue iseng aja, gue videoin dia, ada di IG gue posting serius. Gue rekam dia pas dia naik, terus dia misi mas gitu ke teman gue. Bukan Iya, bukan, gue yang ngerekam. Ngerekamnya diam-diam atau bilang? Diem-diem Diem-diem. Oh. Gini aja udah. Dia ngomong lagi misi, yaudah ya, gue giniin, semangat mbak gitu. Iya udah di jalan. Habis itu gue turun selesai, gue upload di IG gue dengan caption, semangat mbak ini membuat gue terpukul lah, atas keterbatasannya dia mampu melangkah sejauh ini. Itu caption gue, sambil gue kasih tag, gunung-gunung dah, akun-akun gunung ada 5 apa 7 10 dah. Di repost sama, ya udah pokoknya yang gue tag itu sama dia di repost. Sama gue sertain hashtagnya juga. Viral. Akhirnya tuh orang di Aroma itu nggak tahu ini gue yang viralin atau apa ya, sini beneran dia masuk TV di Trans 7 waktu acaranya Om Deddy Corbuzier di Hitam Putih. Oh alah. Coba deh lu cek Aroma Sukma Aroma Sukma di Trans 7 Hitam Putih. Dia juga viralnya karena waktu di perahu. Waktu di perahu dia viral. Karena gua nggak tahu dah. Ya dia waktu itu bilang makasih ke gua yang telah memviralkan gua ada. Ya gua bilang sama-sama, semangat mbak. Mungkin kalau orangnya nonton, salut sih gua sama dia. Jujur ya, Aroma. Bang dengar dari ceritanya Bang Ardi juga kagum sih. Iya. Kagum. Gue juga nggak nyangka sih bisa. Kita nggak nyangka loh. Ada sosok wanita yang dibilangnya itu adalah wanita lemah yang harus kita lindungi, tetapi kenyataannya justru dia yang lebih kuat daripada kita. Betul. Insya Allah. Gue sih kalau nasib, maaf ya, kalau kayak dia, gue nggak mikir ke gunung lah, nggak mikir naik gunung. Kalau udah jadi dia tuh mau ngapain naik gunung? Makanya ngeribetin doang diri sendiri. Iya, takutnya malah jadi nyusahin ke orang, takutnya. Iya. Cuman untuk ketegaran hatinya si Mbak sama kekuatan mentalnya si Mbak, salut. Sumpah. Ada IG-nya Aroma Sukma tuh. Aroma Sukma nanti tolong kalau mau kepo-kepoin nanti cek sendiri. Kan kita kan gak ada izin mau nge-tag-nya. Mau kita taruh linknya juga kita nggak ada izin. Tapi pendaki gunung itu keren. Kerennya? Banyak pendaki gunung atau pegiat alam, bisa dibilang mayoritas dia tidak mempunyai pekerjaan tetap, tapi dia bisa naik gunung. Ya, itu yang gue bingung juga itu. Dan dia bisa membeli peralatan. Itu kan karena kemauan sih emang. Walaupun setiap ada kemauan pasti ada jalan bang ya. Itu mengajarkan prinsip hidup. Dan bukan hanya hal itu, di gunung pun kita seperti diberi pelatihan hidup tentang
keegoisan, Iya. tentang bagaimana caranya kita mengerti dan menyelesaikan suatu masalah. Iya. Iya, pendaki gunung itu, apalagi yang udah pernah naik gunung, pasti ada problem. Entah dari finansial, entah dari waktu, entah dari kendaraan yang lu pengen naik untuk ke gunung itu pasti ada problemnya. Tapi di balik itu mereka selalu ada jalan, pasti berangkat, terkecuali Apa? itu hilang. Tapi waktu itu pernah sih, tahun berapa ya, gue lupa, pokoknya 3 tahun atau 4 tahun belakang, itu juga rekan gue lagi, dia sempat viral juga yang naik ke Jawa, gunung-gunung Jawa, ngamen. Ya, itu juga gue salut sih, dalam arti kan banyak dari mereka yang kendala akan finansial ketika naik gunung. Memang sih gunung itu liburan yang paling murah. Tapi ya mohon maaf kita ngeluarin budget juga nggak terlalu mahal lah naik gunung. Iya, memang naik gunung itu liburan termurah. Iya, yang penting udah ada alatnya sih. Kita berangkat murah. Dia berapa sih bang Kalau kalau berangkat? untuk astagfirullahaladzim, Kalau untuk naik ke gunung-gunung besar estimasinya bayar estimasi ya, estimasinya itu berapa? Simaksi paling berapa, 20.000 ya satu Oh. orang, kalau nggak 15. Tergantung dari gunungnya, Gunungnya. sama tergantung dari lu ke agen resmi atau calo. Kita kasar, calo terlalu kasar, kita ganti paguyuban. Ke agen resmi atau paguyuban. Biasanya mereka punya tarif tersendiri. Oh gitu. Ya. Dan menurut gue pribadi, kedua itu sama-sama aman sih. Iya. Maksudnya kan banyak yang meragukan. Kan kalau paguyuban dia nggak ada resmi-resmi gini-gini ya. Sebenarnya dua hal sih. Lu pun kalau misalkan lewat jalur yang resmi, kalau lu nya bobrok, ada kesalahan di lu, tetap aja. Maksudnya tanda kutip kesalahannya itu seperti apa nih? Ya misalkan dari segi SOP aja dia tidak mengikuti peraturan. Iya. Sebenarnya apapun itu balik lagi kalau diri lu sendiri. Nah mungkin kalau lu lewat paguyuban, lu juga bisa membantu perekonomian masyarakat lokal. Kan kalau misalkan lot resmi kan banyak tuh yang udah dikelola sama pemerintah. Iya. Ya kan, karena kayak Pangrango aja kan udah TNG kan, itu kan udah resmi, udah ada pengolahannya. Nah kalau misalkan naik gunung itu kan dia ada gunung-gunung besar ya, gunung-gunung besar yang terkenal di Indonesia ya kan. Nah kalau misalkan mau naik itu kan pertama simaksi dulu, ya kan. Nah terus di simaksi itu kita dicek nggak sih kayak misalnya kesehatan pribadi si pendaki? Pasti. Selalu dicek sama orang situ yang nyediain. Nah masalahnya satu nih, kalau emang dicek itu kenapa waktu pas yang tadi lu ceritain itu kenapa bisa naik? Wah, Gimana bisa lolos tuh? Gue ngeliatnya pas dia di gunung, nggak tahu. Udah pas naik di gunungnya ya? Sejauh ini sih gimana tuh? Yang gua tangkap dari sistem SOP pendakian ya, itu tidak ngelihat dari segi fisik yang berkurang, tapi kesehatan lu nya, kesehatan fisik lu nya, maksudnya apa lu ada penyakit apa gitu ya? Kayak kemarin aja gua pas ada di Gunung Jawa Barat, gue sama 2 teman gue naik pas lagi simaksi dan bikin surat sehat di situ. Nah kalau yang resmi biasanya bikin surat sehatnya langsung di situ. Kalau paguyuban kita bikin surat sehat dari rumah. Oh jadi kita bikin sendiri di rumah. Jadi 1 hari sebelum berangkat kita harus udah punya surat sehat. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan ada yang lain ya mungkin tergantung dari sistemnya sih. Waktu itu teman gue panas karena emang kan
pas pergi juga kan hujan-hujanan. Hmm. Mau nggak mau gue pending sehari nunggu dia mendingan. Ya kalau misalkan itu juga makanya terkadang kan ada yang meremehkan dari segi seperti itu sih, Hmm. pusing ya kan. Oh, masih aja Masih berangkat. ibaratnya ntar juga gue reda pusingnya, gue cuma butuh istirahat bentar doang. Iya. Taunya nambah parah. Nah dari kayak gitu ibaratnya ya lu sakit aja lah, lu udah mendingan juga nggak bakal mau langsung main futsal kan. Enggak. Ya kan, istirahat dulu kan. Iya, iya. Maksudnya peregangan istirahat dulu, nanti ketika udah benar-benar normal tubuh lu baru memulai aktivitas kayak gitu sih sebenarnya kalau menurut gua ya. Maksudnya sepenglihatan gua selama ini ya gitu. Iya emang bener, kalau lu lagi dalam keadaan sakit, panas, pusing, meriang, gue ibaratin jangan naik dulu. Emang itu harus. Gue selama naik gunung sih ya nggak pernah sih kenapa-napa. Ada kayak gue sakit atau pusing sebelum H-1 mau berangkat gue pusing, enggak, alhamdulillah, makanya gue terusin. Makanya emang kesehatan itu kan penting sekali. Iya. Dari segi apapun. Dari segi apapun penting. Ya, itu kan mengajarkan arti kehidupan juga. Terkadang kita lupa kalau kita sudah tua. Ya. Bahasa bijak lagi. Memang benar loh. Iya, Memang nanti benar loh. juga pasti kita akan tua. Udah pasti. Coba kalau misalkan kita ngeliat album kecil kita, perasaan dulu gue masih segini. Ya sekarang gue ibaratnya udah gede aja. Udah gede. Udah ibaratnya kan semakin orang itu tumbuh dewasa, semakin banyak pemikiran. Iya. Pemikiran-pemikiran yang akhirnya menjadi sebuah permasalahan. Padahal sedari dulu pun, sedari kita kecil pun pemikiran itu sudah ada. Cuman makanya enakan jadi anak kecil. Iya. Ada orang yang udah gede pengen balik lagi. Ya, jadi bocah. Banyak. Karena sedari dulu ibaratnya gini loh. Ya banyak. Karena sedari kecil pun contohnya gini nih. Pasti kalian pernah dong main ke rumah teman kalian nyamper. Iya. Tapi orang tuanya bilang kalau yang teman kitanya nggak ada. Iya, padahal mah ada. Sendalnya mah ada tuh. Sendalnya mah ada tuh. Iya. Di bawah. Ah. Kita tahu dia ada di rumah, dia Iya. ngintip di jendela, tapi Iya. orang tuanya bilang enggak. Itu kan sama aja kayak suatu patah hati lah. Iya. Tapi namanya anak kecil yang nggak mikir. Tidak memikirkan itu. Coba kalau lu udah gede. Begitu ya tingkah laku. Assalamualaikum Nova. Novanya nggak ada kok. Lagi keluar. Padahal dia ada di dalam. Misalkan ya kan. Langsung tek. Ya Allah. Padahal gua tahu lu ada di dalam lu. Tapi lu nggak mau keluar nemuin gua, lu kenapa? Ada masalah apa? Ya kan langsung kepikiran tuh traveling tuh. Salah apa gua sama lu gitu. Itu yang membedakan manusia. Dan orang pun rata-rata kalau kita namanya ulang tahun ya kan, orang menganggapnya itu ada sebagai contoh lah, kita juga menganggapnya bahwa dia itu bertambah umur. Sebenarnya bukannya bertambah, berkurang. Tapi tahu berkurangnya udah tinggal berapa. Nah, makanya Ya, emang sih kalau secara jumlah bertambah dari segi 23, angka, 24, ya. berkurang dari segi waktu. Nah, pinter, cakep. Tulis ntar nih itu captionnya sama Captionnya. bawahnya Iya. Nova Ardana. Quotes, ya kan, quotes Nova Nggak Ardana. salah dia kayak orang aja. Biar lu kayak orang. Tapi lu selama naik gunung nih bang, pernah nggak ikut open trip atau guide yang lain Enggak. gitu? Atau emang personal aja gitu? Iya, pernah. Waktu ke Pangrango itu pertama kali gue naik gunung nih. Guide ikut komunitas. Jadi sama sekalian dikasih kaosnya juga. Gue udah lupa itu pertama kali zaman sekolah. Oke. Rame, jadi gue naik ke Pangrango. Satu truk tentara. Ramean, ada temen gue juga sama komunitas lain Pak ke Gunung Gede Pangrango, tapi perginya bukan ke Gede, ke Pangrangonya. Itu gue gitu. Di Bodas berarti ya? Iya. Ya, Gunung Gede, Pangrango. Itu satu gunung apa beda? Tahu nih. Kayaknya beda kan ya? Beda dong. Memang dari segi tekstur pun beda. Soalnya kan gunungnya aja beda. Maksudnya nama ini Gede.
ini puncak Pangrango. Cuman Itu udah kalau beda. misalkan pas naik gunung itu, pas open trip jatuhnya berarti ya. Iya, rame dah pokoknya situ. Naiknya juga kayak ngantri. Sembako. Heeh. Satu. Yang depan istirahat kita nunggu. Bener ada kayak gitu. Nih kenapa nih depan macet? Ada pertigaan atau gimana? Gue gak tahu dah. Tuh ada yang istirahat cewek. Ya nggak apa-apa lah dia Naik capek. gunung biasanya itu kalau anak-anak pendaki nyebutnya lampu merah. Lampu merah ya. Kadang kalau kita trek di pinggir jalan istirahat serba salah juga sih. Kita capek pengen istirahat tapi belum ada spot buat istirahat gitu. Pengen istirahat nih padahal tubuh udah ini ya. Nah kalau misalkan kayak gitu, lu misalkan ya ada satu orang nih yang seperti itu ya kan, yang gak memungkinkan untuk naik hari ini, pernah nggak lu mending untuk besok, apa lu maksain tetap? ya gue tetep, cuman dia nggak usah ikut. Oh dia nggak usah ikut ya kan. Mungkin benar kata Squidward bilang tuh di quotes-nya tuh di salah satu film SpongeBob. Apa Quotes-nya itu kan kayak gini. Untuk apa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Iya. Ya kan? Bener kan? Betul. Bener dong. Quotes-nya, untuk apa lu lakuin hari ini kalau lu bisa ngelakuin besok? Jadi nggak usah memaksakan. Gak usah memaksakan. Kalau lu emang nggak bisa ya kan? Yang ada urusan Nah, sakit. tapi kalau lu ninggalin teman, ya parah sih. Iya. Makanya sebenarnya balik lagi tergantung dari Asap lu banyak banget. tergantung dari kesepakatan. Nah, benar-benar. Rembukin dulu ya, rembukin dulu. Kalau gua biasanya sih kendalanya selama ini siapapun dari circle gua ya orang-orang yang gue sering ajak lah. Kendala memang dari segi finansial. Kalau gue sistemnya kalau naik gunung ya adalah sistem tersendiri untuk pergi itu kan. Jadi dari segi budget pun masih bisa disesuaikan. Kan kita bisa patungan. Iya. Makanya itu kan dari kesepakatan. Kalau lo terima untuk akan hal itu, ya sudah lakukan. Cuman kalau misalkan tidak ya tidak apa-apa. Iya. bisa naik sendiri, bisa naik berdua. Terus tapi yang belum pernah kesampaian, gue pengen nih naik berdua sama pasangan gue. Itu indah banget. Yang pengen banget tapi belum punya pasangannya. Pengen aja punya pasangan nanti. Kita naiklah sekali gunung yang paling pendek dah, kayak gede ya, yang di deket sini mah cuman gede ya. Iya, ya pokoknya untuk bagi kaum hawa yang ingin mengkepoin Mas Ardi, bisa cek di IG-nya di sini. Di sini nih, nggak kelihatan deh. Iya pengen asli. Udah ngeliat IG postingan sama cewek pacaran di gunung gitu. Nggak pacaran, mesra lah. Mungkin kalau bunga mawar sudah terlalu mainstream untuk wanita-wanita. Ya. Cuman kalian belum pernah kan diajak ngeliat Edelweiss yang lagi mekar? Wih, mantap. Di gede itu. Kalau mau ngeliat di Gunung Gede Edelweiss. Gua aja nyampe sekarang aja gue belum tahu bentuknya Edelweiss kayak gimana. Lihat aja di Google. Kayak brokoli. Gua maaf ya, gua bukannya norak apa gimana, ya bisa dibilang norak sih ya kan, cuman emang bener kenyataannya gue belum pernah melihat yang namanya bunga Edelweiss apalagi pas saat mekar. Kalau kata orang-orang yang udah pernah ngeliat termasuk Nova ini, Bro Nova, indah, mekar indah, lebih indah daripada bunga mawar. Apapun yang mekar pasti selalu disematkan dengan kata indah. Kan gue bilang kalau kan perbandingan dengan bunga mawar. Nyetrum. Enggak, ini enggak nyetrum, gua tahu ini enggak nyetrum. Ini pura-pura guys. Kesetrum enggak, kaget doang. Masih ada permasalahan dengan mic ini. Kayaknya udah deket-deket sih gini. Coba lu deketin bibir lu. Aduh. Ada gunung ini enggak yang menjadi sebuah cita-cita besar lu untuk didatangi? Didatangkan menurut yang dikunjungi, yang akan didatangi aja di visit.
Ada dong yang Apa? pengen. Wah dia gila sih. Wah Dia gunung gak gila. enggak, iya gua. Oh. Gue bilang ini gila sih gua kalau emang bener keson. Kalau emang kesampaian ya. Heeh. Apa tuh? Ya Kenapa tidak? Siapa tahu aja ada sponsor. Wow. tapi gua udah gak kuat. Hmm? Ini angan-angan aja pengen ke Everest gua. Gua baru pengen ngomong. Gua baru Tapi pengen ngomong. walaupun gak sampai puncak gak apa-apa lah. Yang penting naik ke naik gunung Everest. Everest lah. Berapapun tingginya itu. Pasti sih gue yakin gue gak bakal kuat. Yakin. Ya. Udah Karena- dingin. Aduh. Dan juga Sengsara banget sih. di Gunung Everest juga banyak makan korban juga sih ya. Di Gunung Malahan Everest. masih ada ya Pak. Masih ada. Jadi ada Mayat beberapa di- mayat-mayat yang nggak apa tuh nggak bisa dituruni ke bawah ya. Jadi ya mereka Iya. beku di sana aja udah. Karena gak ada yang mau nolong, gak mau ambil. Iya. Ya gimana cuy, Kedinginan. suhunya dinginnya, masya Allah. Nonton film Everest kan ada tuh filmnya. Iya, ada. Udah dia terakhir dia yang jagoannya itu pokoknya mati di atas. Di puncak ya. Nggak diambil kayaknya sih, mayatnya di situ aja di film Everest itu katanya berdasarkan kisah nyata. Kalau mau diambil mayatnya ya lu harus bayar tim SAR sana dasar. Dan itu pun merogoh kocek yang sangat tinggi Iya. Ya, karena balik lagi ke Medan. iya sesuai Medan lah, ya kan. Dan mempertaruhkan nyawa juga untuk memang mencapai luar ke sana. memang luar biasanya gitu gunung. Mungkin sekarang gunung pendaki ini dijadikan passion, Iya. ya kan? Bahkan bukan cuman mendaki ya, olahraga yang sudah sangat familiar pun sekarang kan dijadikan passion, ya kan? Ibaratnya kayak sepak bola jauh dari sebelum itu juga memang sudah dijadikan passion sebagai ciri khas laki-laki terlihat tangguh, Iya. terlihat keren, ya kan? Betul. Banyak lah, maksudnya bukan ada basket, ada voli, apapun itu kan berkaitan dengan olahraga juga. Nah, akhir-akhir ini ya dilihat dari perkembangan teknologi pun, karena sekarang kan apapun yang kita lihat bisa kita expose ke media sosial. Jadi kan wah gila keren, gue pengen upload, wah gila tuh dia tuh kayaknya keren tuh. Kedengeran ya? Seperti contoh ya. Kedengeran sih. Dengar. Seperti ini contohnya. Ini udah saking besarnya knalpotnya. Kebetulan samping rumah kita juga kan sudah sering kita bilang sirkuit. Depannya sirkuit Sentul. Sentul. Bukan Mandalika. Udah jadi kan sirkuitnya. Iya bisa. Udah dua loh sekarang. Bisa nanti kita Indonesia. pindah aja sana. Ya sirkuit Yang lebih mantap. banyak. Rencananya sih pengen buat podcast di GP Spanyol Waduh. biar pas opening ketabrak Rossi. Ketabrak, sorry kesalahan sedikit aja dikoreksi terus. Yang ngoreksi kan lu. Gue orang inisiatif. Ya bagus lah kalau itu. Oke. Mungkin pemesan dari Ada pesan-pesan untuk ya kawan-kawan dari malam ini mungkin ini aja, mungkin dari kalian berdua nih, kita bertiga lah, mungkin ada pesan-pesan tersendiri untuk teman-teman di sana. Apa pesan apa? Pesan apa kek lu, pesan cek kek, pesan moral apa kek? Buat apa nih? Ya pokoknya Pesan buat pendaki. rangkuman tadi kita bahas. Intinya jaga kesehatan kalau mau naik gunung. Ya olahraga sedikit-sedikit lah nggak apa-apa. Yang penting lu sehat sebelum naik. Lengkap peralatan dan jangan buang sampah sembarangan di gunung. Itu sih mantap. Itu gua usahain ya, gua Iya. nggak ngomong asal. Tapi gua nggak ngelakuin. Gua usahain biar naik gunung tuh gua nggak mau buang sampah emang. Jangan Jelek aja lah. bahkan di tempat kita pun ya memang harus diterapkan seperti itu. Jangan Iya. buang sampah sembarangan. Makanya gunung memang jangan gunung aja, apapun itu yang berkegiatan alam itu mengajarkan
keindahan alam itu sendiri, jangan lu sisi kotori. positif dan nilai-nilai moral manusia. Iya, Ya kan, dari cara membuang sampah, menjaga sikap, Hmm. ya kan? Itu gila sih. Kalau misalkan yang belum pernah atau dan sama sekali nggak tahu apa sih kegiatan kayak gitu-gitu, ya mungkin ya berpikirannya ngabis-ngabisin uang, ngabis-ngabisin waktu, capek-capek tenaga. Cuman kalau lu apapun itu, kalau misalkan lu berusaha untuk memahami dan menerima akan hal itu, lu bakal tahu semua arti kehidupan. Iya. Gitu. Dan satu lagi, jangan merusak alam. mm-mm. Lu boleh naik, tapi lu jangan merusak yang di sana. Ya kayak alay lah. Alay lah ya Ini kan. tembok nih, Ya. kayak di Lawu. Tapi sekarang udah bersih sih. Oh, udah bersih sekarang. Gue liat di Google. Heeh. Soalnya gue pengen ke sono waktu tahun kemarin ya, ada kendala lah pokoknya gitu. Heeh. Udah bersih. Tadi Waktu ya? dulu itu banyak coretan tuh. Waduh. Anak-anak. Ya ini love ini ya. Ya, ampun, apa sih? Alay banget, alay. Ada salam Pak. Itu gue paling geli sih. Kapan kesini lagi ya? Aduh. Pikiran gue mah pasti lu gak mau kesini lagi. Sengsara. Tapi kalau udah nyampe puncak, lu tulis di ini kan biasanya tuh sering tuh anak-anak kayak begitu tuh ya kan, foto di HP ya kan, tulis-tulisin ya kan. Untuk si nama Anu ya kan, kapan nih mau naik bareng kita gitu loh. Pesan-pesan kayak gitu, itu nggak apa-apa. Iya. Cuma kalau pesan Asal di kertas ya, jangan ditulis kertas, di tembok. iya. Dan di kertas Tempat pun gunung. kalau Terus udah selesai kertasnya jangan dibuang, jangan lu kira dibuang. di mall, di mana? Di jalan-jalan pokoknya lah. jalan-jalan lu udah selesai itu terus ya jangan. Emang ada Motor tong jalan. sampah. Udah. Oke, ada lagi? Satu. Apa? Satu. Dua. Satu penutupan ending. Apapun itu, ya, aktivitas yang lu lakukan dan lu menyenangkan akan aktivitas yang lu lakukan, entah pegiat alam atau penikmat perkotaan, apapun itu, tetap jadi manusia seutuhnya. Iya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita bertiga di sini pembahasan tentang Peace. gunung dan pengalamannya Mas Ardi saat naik gunung. Ya, kalau ada kurang-kurang atau salah-salah kata, kita mohon maaf ya bertiga ya. Tolong dikoreksi di komen. Tolong dikoreksi di komentar ya Kritik kan. boleh kita. Dengan bahasa yang positif tentunya. Ya kan. Apa-apa. Mengkritik boleh tapi dengan bahasa yang positif. Of course. Oke? Udah? Oke. Close ya. Oke. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Let's close. Mainkan Asriko.